Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Salam jumpa dalam Sikat Sabda Iman Katolik. Hari Minggu biasa ke-16, 18 Juli 2021. Bacaan hari ini dari Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai 34. Marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan perutusannya, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah sejenak. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mereka mengetahui tujuannya, dan mereka malah mendahului Yesus dan murid-muridnya. Ketika mendarat dan melihat jumlah orang yang begitu banyak, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, tema renungan hari ini adalah Gembala yang Baik. Saya akan mengawali renungan singkat hari ini dengan kisah singkat dari Romo Jansen CM. Romo Jansen yang bernama lengkap Paulus Henricus Jansen lahir pada tanggal 29 Januari 1922. Pada tanggal 5 Mei 1951, Romo Jansen tiba di wilayah Kediri. Di tempat inilah Romo Jansen mulai bekerja, bukan saja sebagai misionaris, tetapi juga menjalankan misi dan visi sosial. Melihat situasi dan kondisi masyarakat di dusun-dusun, khususnya penyakit, kemiskinan, dan kecacatan, maka panggilan Romo Jansen dalam bidang sosial pun semakin kuat. Romo Jansen banyak menemukan orang yang sakit TBC dan Frambosia, anak cacat yang sangat miskin dan menjadi terlantar. Maka berkat campur tangan Tuhan, Romo Jansen mendirikan sekolah, panti asuhan, dan klinik untuk merawat anak-anak yang cacat, miskin, dan terlantar. Seiring berjalannya waktu, karya pelayanan Romo Jansen semakin berkembang, hingga mendirikan Alma Putri dan Alma Putra, yang meneruskan karya pelayanannya hingga saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari kisah singkat ini tadi mau menunjukkan kepada kita bahwa Romo Jansen adalah salah satu gembala yang menghidupi karakter gembala yang baik, yakni memiliki berbelas kasihan, peduli, melayani, dan memberi hati
bagi banyak orang yang sungguh sangat mendambakan kehadiran dan pertolongan Tuhan, seperti yang diteladankan Yesus dalam Injil hari ini. Semua yang dilakukan oleh Yesus dalam Injil hari ini bukan semata untuk mencari popularitas, tetapi murni untuk melayani dan menyelamatkan banyak orang. Berbelas kasih adalah ciri khas seorang gembala yang baik. Nabi Yeremia mengungkapkan bahwa gembala yang baik adalah gembala yang tidak membiarkan kawanan domba gembalaannya hilang dan terserak. Yeremia bab 23 ayat 1 sampai ayat 6. Bapak, Ibu, dan saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan, gembala yang baik dalam hal ini tidak hanya untuk para hierarki saja, tetapi kita kaum awam juga bisa menghidupi karakter Yesus Sang Gembala yang baik, baik dalam hidup kita sehari-hari dimanapun kita berada, baik di paroki, di stasi, di lingkungan, di dalam masyarakat, di tempat kita bekerja, maupun di dalam keluarga kita masing-masing. Selain itu, Yesus juga mengajak kita untuk terus-menerus membangun relasi dengan Tuhan melalui doa. Bapak, Ibu, dan saudara dan saudari yang senantiasa diberkati oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama belajar meneladani Yesus Sang Gembala yang baik, yakni menaruh belas kasih dan memberi pertolongan kepada sesama yang benar-benar berkesusahan karena dampak dari pandemi COVID-19, sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Dan marilah juga kita berdoa sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita kepada para gembala dan semua orang yang telah gugur karena pandemi COVID-19 ini. Bapak, Ibu, dan saudara dan saudari yang senantiasa diberkati oleh Tuhan, mungkin tidak semua dari kita dapat melakukan hal-hal besar, tetapi kita dapat melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Semoga melalui renungan singkat ini, iman kita semakin diteguhkan. Amin.